di sebagian besar negara sebuah rumah hanyalah tempat tinggal yang nyaman. Namun di Vietnam, rumah adalah fosil fiskal yang dirancang untuk mengakali pemungut pajak abad ke-19. Kita diajarkan bahwa perencanaan kota memerlukan aturan yang ketat. Tetapi di sini 100 juta orang hidup dengan logika mengisi kekosongan yang menentang setiap hukum fisika yang kalian ketahui. Bisakah sebuah budaya bertahan dengan memperlakukan setiap aturan hanya sebagai saran? Bisakah seluruh negara beroperasi pada hukum, lalu lintas tak terlihat yang entah bagaimana bekerja lebih baik daripada garis jalan yang dicat? Hari ini saya mengungkap 15 fakta tentang kehidupan di Vietnam yang membuktikan bahwa ini adalah budaya paling tangguh di dunia, di mana bertahan hidup bukan tentang mengikuti buku panduan, melainkan tentang menulis aturan kalian sendiri. Berjalanlah di jalan manapun di Hanoi atau Ho Chi Minh City, dan kalian akan melihat bangunan yang tampak salah. Bangunan itu sangat sempit. Terkadang lebarnya hampir tidak sampai 3 meter, tetapi memanjang ke belakang, seperti teleskop dan menjulang ke atas seperti roket. Ini adalah penghindaran pajak yang permanen. Mengapa hal ini terjadi? Selama pemerintahan kolonial Prancis pada abad ke-19, pajak properti dihitung semata-mata berdasarkan lebar bagian depan rumah kalian yang menghadap jalan. Itu saja, bukan total luas area. Bukan jumlah lantai, hanya seberapa banyak pintu depan kalian menyentuh jalan. Respons orang Vietnam sangat brilian dalam kesederhanaannya. Jika pemerintah memajaki lebar, maka bangunlah ke belakang dan ke atas. Apa yang muncul adalah rumah tabung atau Nha Ong dalam bahasa Vietnam, yaitu struktur yang mungkin hanya selebar 2,5 meter, tetapi memanjang 15 meter ke belakang dan naik hingga 7 lantai. Meskipun undang-undang pajak spesifik itu tidak ada lagi, pola arsitektur ini telah menjadi DN, budaya yang permanen. Bangunan baru masih mengikuti desain rumah tabung, karena sekarang desain itu memecahkan masalah yang berbeda, yaitu memaksimalkan penggunaan lahan di kota tempat. Ruang lebih berharga daripada emas. Beberapa keluarga menjalani seluruh hidup mereka hanya bergerak secara vertikal, jarang meninggalkan menara sempit mereka. Bagian depan menghadap jalan untuk bisnis. Bagian belakang terbuka ke halaman kecil untuk udara dan cahaya, dan segala sesuatu di antaranya menjadi desa vertikal. Lalu lintas Vietnam tidak mengikuti jalur yang rapi. Ini mengikuti dinamika fluida. Bayangkan ini bukan seperti mobil di jalan raya, dan lebih seperti molekul air di sungai. Air tidak menunggu izin untuk mengisi ruang. Air mengalir ke setiap celah yang tersedia secara bersamaan. Lalu lintas Vietnam beroperasi dengan prinsip yang sama. Setiap ruang kosong di jalan sekecil apapun adalah tujuan yang sah. Pengemudi hanya fokus pada lengkungan 180 derajat di depan mereka, dari kiri depan hingga kanan depan. Jika kalian berada di lengkungan itu, mereka melihat kalian dan menyesuaikan diri. Jika kalian berada di belakang atau di samping mereka di titik buta, maka kalian bertanggung jawab untuk tidak menabrak mereka. Ini terdengar seperti kekacauan, tetapi menciptakan jenis ketertiban yang aneh di mana semua orang bergerak cukup lambat untuk bereaksi. Untuk menyeberang jalan sebagai pejalan kaki kalian, cukup mulai berjalan dengan kecepatan yang stabil dan dapat diprediksi. Jangan berhenti, jangan mempercepat langkah, dan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Sepeda motor akan mengalir di sekitar kalian seperti air di sekitar batu di sungai. Mereka tidak menghindari kalian. Kalian menjadi bagian dari sistem fluida itu. Jika kalian ragu atau panik, maka kalian merusak polanya. Sekarang, setelah kalian memahami bagaimana lalu lintas mengalir, kalian perlu tahu tentang peserta yang paling ditakuti. Perhatikan jalanan Vietnam selama 5 menit, dan kalian akan melihat mereka. Wanita yang tertutup dari kepala hingga kaki dengan jaket bertudung bermotif bunga. Wajah tersembunyi di balik masker dan kacamata hitam besar, serta sarung tangan yang melewati siku. Mereka mengendarai skuter Honda Lead dengan aura otoritas mutlak. Orang asing menyebut mereka ninja. Penduduk setempat mengenal mereka hanya sebagai bibi, dan mereka adalah penguasa jalanan Vietnam. Ini bukan tentang agama atau kesopanan. Ini adalah perang pragmatis murni melawan dua musuh, yaitu radiasi ultraviolet dan polusi jalan. Vietnam terletak dekat dengan khatulistiwa, di mana paparan sinar UV dapat menyebabkan kerusakan kulit serius dalam hitungan menit. Tambahkan asap knalpot dari jutaan sepeda motor, dan kalian memiliki lingkungan yang menua kulit lebih cepat daripada hampir dimanapun di bumi. Solusinya menjadi seragam ini.
Namun kekuatan sebenarnya dari Ninja Lead bukanlah penampilan mereka. Itu adalah filosofi mengemudi mereka. Seorang Ninja Lead mungkin sedang melaju di jalur kiri, lalu tiba-tiba memotong 4 jalur, lalu lintas untuk belok kanan bergerak dengan kecepatan sangat pelan, sambil entah bagaimana tidak pernah tertabrak. Dia tidak perlu memeriksa ke belakang karena itu bukan urusannya. Dia memberi isyarat niatnya melalui bahasa tubuh yang begitu halus, sehingga hanya pengendara Vietnam lain yang bisa membacanya seperti sedikit kemiringan, pengurangan kecepatan fraksional, atau putaran kepala mikroskopis. Dia bergerak, dapat diprediksi dalam sistem logikanya sendiri, dan semua orang lain beradaptasi. Mari beralih dari jalanan ke sesuatu yang menantang perut orang barat secara lebih mendalam, yaitu makanan. Tapi pertama, berikan komentar nomor 3 untuk memberitahu saya bahwa kalian masih di sini bersama saya. Masakan Vietnam terkenal di seluruh dunia karena bahan-bahan segar dan rasa yang seimbang. Tetapi ada sebagian hidangan yang tidak pernah dilihat turis, dan Nam Pia menempati urutan teratas daftar itu. Ini adalah spesialisasi dari dataran tinggi barat laut Vietnam, dan menggambarkannya mengharuskan kita membuang asumsi tentang apa yang disebut makanan. Nam Pia adalah sup yang terbuat dari cairan pencernaan yang ditemukan di usus kecil sapi. Bukan usus itu sendiri, melainkan rumput dan enzim yang sebagian dicerna di dalamnya. Cairan diekstraksi dicampur dengan herbal dan rempah-rempah. Kemudian disajikan sebagai sup hijau tua dengan rasa pahit yang sangat kuat, yang membuat kopi terasa manis sebagai perbandingan. Nam Pia diklasifikasikan sebagai makanan pendingin dalam pengobatan tradisional yang diyakini dapat mengurangi panas tubuh dan membantu pencernaan. Dalam iklim Vietnam yang panas dan lembab, menjaga keseimbangan suhu internal dianggap penting untuk kesehatan. Rasa pahit dikaitkan dengan sifat obat dan pembersihan internal. Nam Pia bukan untuk turis. Ini tidak dimaksudkan untuk layak tampil di Instagram atau menarik secara internasional. Ini adalah solusi lokal untuk kebutuhan lokal. Dan fakta bahwa rasanya menantang tidak relevan dengan tujuannya. Jujurlah mengetahui apa itu, apakah kalian akan pernah mencoba Nam Pia? Komentar ya atau tidak? Masakan Vietnam mencakup hidangan yang dapat menantang. Bahkan pemakan yang paling berani sekalipun. Salah satu spesialisasi yang paling banyak dibicarakan di Delta Mekong adalah cacing kelapa, yaitu larva putih gemuk yang hidup di dalam pohon kelapa dan memakan nutrisinya. Penduduk setempat menyiapkannya dengan beberapa cara, seperti digoreng sampai renyah, dipanggang di atas api terbuka, atau bagi mereka yang benar berani dimakan mentah dengan sedikit saus ikan. Teksturnya sering digambarkan kenyal dengan rasa pedas dan sedikit manis. Hidangan tidak biasa lainnya adalah puding darah yang secara tradisional terbuat dari darah bebek atau babi segar yang dicampur dengan daging cincang, kacang tanah yang dihancurkan, dan rempah-rempah yang harum. Hasilnya adalah keseimbangan rasa manis dan gurih yang dianggap penduduk setempat enak dan bergizi. Kemudian ada balut yang dikenal di Vietnam sebagai hot vít lon. Telur bebek ini diinkubasi selama 16 hingga 21 hari sebelum direbus dan disajikan panas. Dimakan dengan garam jahe segar dan rempah-rempah. Pengalaman ini melibatkan memecahkan cangkang untuk mengungkapkan itik yang sebagian berkembang di dalamnya. Sebuah hidangan yang secara budaya signifikan sekaligus menantang bagi pengunjung pertama kali. Dari makanan fisik ke makanan spiritual, karena di Vietnam orang mati juga makan, dan mereka mendapat giliran pertama. Masuklah ke hampir semua rumah Vietnam, dan kalian akan menemukan altar, biasanya diposisikan secara mencolok di dekat pintu masuk. Di altar ini terdapat foto anggota keluarga yang telah meninggal, dikelilingi oleh persembahan makanan buah teh dan dupa yang terbakar. Makanan itu bukan hiasan. Itu adalah makanan sungguhan, dan ada protokol ketat tentang siapa yang makan dan kapan. Sebelum makan keluarga porsi kecil, makanan ditempatkan di altar leluhur bersama dengan batang dupa yang menyala. Tidak ada orang hidup yang menyentuh makanan di meja sampai dupa itu terbakar habis. Dupa bertindak sebagai pengatur waktu, menandai periode di mana roh mengonsumsi esensi makanan. Dalam kepercayaan spiritual, Vietnam leluhur secara harfiah memakan esensi spiritual makanan selama dupa menyala. Begitu dupa padam, esensinya telah dikonsumsi dan makanan fisik tersedia bagi anggota keluarga yang masih hidup. Makan sebelum dupa selesai dianggap mencuri dari orang mati, sebuah pelanggaran serius yang membawa nasib buruk dan tidak menghormati leluhur yang melindungi keluarga.
Praktik ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang kosmologi Vietnam. Orang mati tidak pergi. Mereka adalah peserta aktif dalam kehidupan keluarga yang membutuhkan pemberian makan, konsultasi, dan rasa hormat secara teratur. Mengabaikan altar leluhur bukan hanya tidak sopan, itu berbahaya. Leluhur yang merasa diabaikan dapat menarik perlindungan mereka yang mengarah pada kemalangan bagi keluarga yang masih hidup. Ini menciptakan ritual harian yang memperkuat kesinambungan keluarga lintas generasi. Setiap makan menjadi persekutuan antara yang hidup dan yang mati. Pengingat bahwa kalian adalah bagian dari rantai tak terputus yang membentang kembali berabad-abad. Tetapi apa yang terjadi jika kalian tidak memiliki foto leluhur? Di barat jawabannya akan sederhana. Kalian tidak bisa memasang potret jika tidak ada foto. Budaya Vietnam menemukan solusi yang berbeda pada altar leluhur di seluruh Vietnam kalian. Kadang-kadang akan melihat bingkai potret tanpa gambar di dalamnya. Hanya ruang kosong atau terkadang selembar kertas dengan nama leluhur tertulis dalam kaligrafi. Dalam kepercayaan spiritual, Vietnam setiap orang yang meninggal membutuhkan rumah bagi roh mereka. Rumah itu adalah altar keluarga. Tanpa tempat di altar roh menjadi jiwa yang berkeliaran. Tunawisma di akhirat tidak dapat menerima persembahan atau perlindungan. Ini dianggap sebagai salah satu nasib terburuk yang mungkin terjadi. Potret kosong memecahkan masalah ini. Dengan menempatkan bingkai kosong di altar, dengan nama leluhur keluarga, menciptakan alamat spiritual bagi jiwa orang itu. Leluhur sekarang memiliki rumah. Mereka dapat menerima persembahan. Mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Sekarang kita perlu berbicara tentang sesuatu yang lebih gelap, karena kehidupan sehari-hari. Vietnam dibentuk oleh perang dengan cara yang masih bergema hingga hari ini. Di provinsi-provinsi seperti Quang Tri, dekat bekas zona demilitarisasi, ada satu generasi orang yang tumbuh di tempat yang hanya bisa digambarkan sebagai kebun bom. Setelah Perang Vietnam berakhir pada tahun 1975, pedesaan dipenuhi dengan persenjataan yang tidak meledak. Bom peluru ranjau granat jutaan, di antaranya terkubur di sawah tersembunyi di hutan, tersebar di desa-desa. Bagi anak-anak yang tumbuh dalam beberapa dekade, setelah perang puing-puing mematikan ini menjadi bagian dari lanskap sama biasanya dengan pohon atau batu. Saya telah mewawancarai orang yang menggambarkan penggunaan bom klaster yang tidak meledak sebagai mainan menggulungnya, menuruni bukit seperti bola bowling. Keluarga menggunakan selongsong artileri sebagai tiang pagar atau penanda properti. Pengumpul besi tua akan menggali bom untuk dijual demi daur ulang. Terkadang berhasil, terkadang berakhir dengan bencana. Bahkan hari ini beberapa dekade kemudian, persenjataan yang tidak meledak terus membunuh dan melukai orang di Vietnam. Petani masih mati ketika bajak mereka menghantam bom yang terkubur. Anak-anak masih menemukan bom klaster yang terlihat seperti mainan. Tetapi perhatian internasional telah memudar karena ini adalah bencana gerak lambat dengan beberapa kematian di sana-sini daripada ledakan dramatis di berita. Berdirilah di sudut jalan manapun di kota Vietnam manapun dan hitung sepeda motor yang lewat. Vietnam memiliki lebih dari 77 juta sepeda motor, terdaftar untuk populasi hampir 100 juta orang. Itu lebih banyak sepeda motor per kapita daripada hampir dimanapun di bumi. Sekarang lihat lebih dekat. Hitung berapa banyak yang memiliki kedua cermin. Kalian akan melihat sesuatu yang aneh. Cermin kanan hampir selalu hilang. Ini adalah pilihan estetika nasional yang disengaja yang beroperasi di zona abu-abu antara legal dan ilegal. Undang-undang lalu lintas Vietnam mengharuskan sepeda motor memiliki setidaknya satu cermin. Hanya satu. Pengendara menemukan bahwa mereka dapat secara legal melepas cermin sisi kanan, dan hanya menyimpan yang kiri yang menghadap lalu lintas yang datang. Mengapa ada orang yang melakukan ini? Jawabannya mengungkapkan sesuatu yang menarik tentang budaya Vietnam. Cermin yang hilang membuat motor terlihat lebih ramping, lebih efisien, lebih bergaya. Ini adalah pemberontakan kecil terhadap kepraktisan demi penampilan. Ini berhasil karena semua orang mengikuti protokol tak terlihat yang sama. Lepaskan cermin itu, bergabunglah dengan konspirasi estetika. Dan beri isyarat kepada setiap pengendara lain bahwa kalian memahami aturan jalan yang tidak terucapkan. Sekarang ke peti mati bergerak kendaraan ini disebut bus tidur yang dirancang dengan kursi berbaring, gaya susun untuk perjalanan semalam. Tetapi penduduk setempat memiliki nama yang berbeda untuk mereka, yaitu peti mati terbang.
atau Xe Quan Tai Bai dalam bahasa Vietnam. Bus-bus ini melaju kencang di jalan raya, pegunungan yang sempit, dengan kecepatan yang akan membuat pengemudi Formula 1 gugup, seringkali di malam hari, seringkali dalam hujan lebat. Dengan pengemudi yang tampaknya percaya bahwa lampu yang berkedip memberi mereka hak jalan ilahi atas semua kendaraan yang lebih kecil. Kendaraan yang lebih kecil, baik itu mobil sepeda motor atau sepeda, harus mempercepat mengerem atau berbelok ke bahu jalan. Bus tidak pernah mengalah. Ini menciptakan hierarki jalan murni berdasarkan ukuran dan kecepatan. Peti mati terbang menguasai jalan raya. Truk bernegosiasi di antara mereka sendiri. Mobil berebut posisi. Sepeda motor melarikan diri ke pinggiran. Meskipun pengalaman menjadi penumpang sangat menakutkan, peti mati terbang adalah metode utama perjalanan jarak jauh bagi jutaan orang Vietnam. Mereka murah, mereka relatif tepat waktu, dan mereka pergi kemana-mana. Catatan keamanannya secara mengejutkan, tidak membawa bencana sebagian, karena pengemudi, meskipun dengan sikap agresif, mereka umumnya terampil dalam menilai jarak dan membaca kondisi jalan. Pengalaman peti mati terbang mengungkapkan sesuatu yang penting tentang penilaian risiko orang Vietnam. Kenyamanan dan keselamatan yang dirasakan kurang penting dibandingkan efisiensi dan biaya. Bus yang membawa kalian dari Hanoi ke Ho Chi Minh City semalam, seharga $20, sambil menakuti kalian, lebih disukai daripada bus yang lebih lambat dan lebih tenang yang harganya $40 dan tiba malam berikutnya. Waktu adalah uang. Kenyamanan adalah kemewahan. Sampai di tujuan adalah hal yang penting. Segala sesuatu yang lain dapat dinegosiasikan. Ketika kalian akhirnya tiba di tujuan dan memasuki rumah Vietnam, bersiaplah untuk kejutan sensorik lainnya. Pencahayaannya akan sangat terang, hampir secara klinis. Kita berbicara tentang tabung neon putih dingin atau panel LED yang mengubah ruang tamu menjadi ruang operasi. Ini terjadi di rumah di semua tingkat ekonomi, dari desa pedesaan hingga villa mewah senilai jutaan dolar. Preferensi untuk cahaya putih yang keras membingungkan pengunjung barat yang mengasosiasikan rumah dengan suasana hangat dan lembut. Tetapi bentrokan ini mengungkapkan perbedaan mendasar dalam bagaimana budaya mengonsep ruang domestik. Rumah barat, terutama, adalah ruang istirahat, tempat perlindungan dari dunia produktif. Rumah Vietnam adalah fasilitas serbaguna, di mana pekerjaan, keluarga, bisnis, dan istirahat semuanya terjadi di ruang yang sama. Lantai dasar mungkin berupa toko, lantai tengah mungkin bengkel, lantai atas adalah tempat kalian tidur, tetapi bahkan kamar tidur sering berfungsi sebagai penyimpanan atau ruang kerja di siang hari. Dalam konteks ini, cahaya putih terang sangat masuk akal. Berbicara tentang kamar tidur di rumah-rumah Vietnam, multigenerasi tempat, kakek nenek, orang tua, dan anak-anak. Semua tinggal bersama. Posisi fisik kepala kalian saat tidur membawa makna yang mendalam. Anak-anak dan cucu harus tidur dengan kepala mereka pada tingkat fisik yang lebih rendah daripada orang tua mereka. Ini adalah manifestasi literal dan spasial dari hierarki dan rasa hormat. Di rumah, dua lantai kakek nenek tidur di lantai atas orang tua, tidur di lantai bawah, dan anak-anak tidur di tikar lantai atau tempat tidur rendah. Di rumah, satu lantai platform tidur atau tempat tidur diatur pada ketinggian yang berbeda dengan anggota keluarga tertua di permukaan tertinggi. Bahkan arah yang kalian hadapi itu penting. Mengarahkan kaki kalian ke arah orang tua saat tidur dianggap sangat tidak sopan, karena kaki adalah bagian tubuh yang paling rendah dan paling kotor. Hierarki, tidur vertikal, terhubung dengan konsep Vietnam yang lebih luas tentang tubuh dan ruang. Ketinggian mewakili senioritas, kebijaksanaan, dan ketinggian spiritual. Semakin tinggi kepala kalian, semakin banyak rasa hormat yang kalian perintahkan. Ini bermanifestasi dalam banyak cara halus yang tak terhitung jumlahnya. Kalian tidak boleh berdiri sementara orang tua duduk. Kalian tidak boleh menempatkan kepala kalian lebih tinggi dari kepala orang tua. Bahkan ketika sama-sama berdiri, jika mereka jauh lebih tua. Kalian membungkuk sedikit saat lewat di depan orang tua yang duduk. Ini bukan aturan tertulis yang diajarkan siapapun secara eksplisit. Mereka diserap melalui pengamatan dan koreksi sejak masa kanak-kanak. Di hutan provinsi Quang Binh, Vietnam, hiduplah orang-orang Roots yang masa lalunya baru-baru ini terasa hampir tidak nyata. Selama beberapa generasi mereka tinggal di gua, bukan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai masyarakat yang beradaptasi dengan baik terhadap lingkungannya.
Mereka membangun struktur sosial yang kompleks, menguasai sumber daya hutan, dan hidup berkelanjutan dengan cara yang akan dikagumi oleh para ahli ekologi modern. Kemudian terjadilah Perang Vietnam. Ketika tentara bertemu dengan orang Roots, negara memutuskan bahwa mereka perlu berevolusi untuk memadatkan 1000 tahun perubahan menjadi satu generasi. Solusinya adalah relokasi. Orang Roots dipindahkan ke desa. Desa yang dibangun pemerintah. Ditempatkan di rumah. Rumah bata kuning identik, didandani dengan pakaian modern dan diinstruksikan untuk bertani padi dan berasimilasi. Niatnya adalah kemanusiaan. Hasilnya adalah kehancuran budaya. Bagi orang Roots gua bukanlah tempat berlindung primitif gua, adalah rumah suci yang dipenuhi dengan leluhur makna dan keindahan. Hutan menyediakan kelimpahan. Rumah bata terasa seperti kurungan bukan kemajuan. Apa yang membuat cerita ini unik bagi Vietnam adalah apa yang terjadi selanjutnya. Banyak keluarga Roots masih mempertahankan gua mereka. Meskipun mereka tinggal di desa, karena kebutuhan mereka kembali ke gua. Kapanpun mereka bisa. Mereka menggambarkan dinding batu lebih indah daripada batu bata hutan, lebih kaya daripada lahan pertanian. Mereka telah mengalami kehidupan modern dan secara sadar menolaknya. Ini mengungkap kebenaran yang tidak nyaman, bahwa pembangunan bukanlah kebaikan universal. Itu adalah preferensi budaya yang sering dipaksakan sebagai fakta. Orang Roots tidak perlu berevolusi. Mereka membutuhkan otonomi. Tetapi negara pasca perang tidak dapat menerima warga negara yang hidup di luar definisi kemajuannya. Tragedinya adalah bahwa ini dilakukan tanpa niat jahat. Para pejabat percaya bahwa mereka membantu menawarkan perumahan pendidikan, perawatan, kesehatan, peradaban. Mereka tidak pernah bertanya apa yang akan hilang. Hari ini, orang Roots hidup di antara dunia secara resmi dimodernisasi, tetapi secara spiritual terlantar menghuni rumah yang tidak pernah mereka inginkan, sambil merindukan rumah yang tidak dapat lagi mereka kembalikan sepenuhnya. Masuklah ke banyak rumah Vietnam, dan kalian akan melihat sesuatu yang tidak biasa pada barang elektronik, seperti televisi, lemari, es mesin, cuci, bahkan AC masih terbungkus plastik pelindung aslinya. Tidak selama berminggu-minggu, tetapi selama bertahun-tahun. Kadang-kadang selama seluruh umur alat tersebut. TV berusia 5 tahun dengan bungkus pabrik yang mengelupas adalah hal yang sangat normal. Penjelasan di permukaan adalah praktis, yaitu plastik melindungi dari debu dan goresan. Tetapi di balik itu ada keyakinan yang lebih dalam. Melepas plastik, terutama label produsen, dipandang sebagai mengurangi nilai barang, bahkan mengundang nasib buruk. Pembungkus melambangkan kebaruan, kelengkapan, dan nilai. Setelah dilepas, objek tidak lagi utuh. Ini mencerminkan perbedaan budaya yang lebih luas. Di Barat, kemasan segera dibuang sebagai penghalang kenikmatan. Di Vietnam, kemasan adalah bagian dari identitas produk. Ini menandakan keaslian, mempertahankan nilai dan menjaga barang tetap terhubung dengan keadaan aslinya yang sempurna. Ini paling penting dengan pembelian mahal. Peralatan sering kali membutuhkan tabungan berbulan-bulan. Membiarkan plastik tetap menyala adalah cara menghormati pengorbanan itu. Menolak, membiarkan barang tergelincir dari nilai puncak. Ini mirip dengan menjaga label pada pakaian atau stiker harga pada furnitur sebagai bukti kepemilikan dan nilai yang terlihat. Ada juga alasan praktis. Vietnam memiliki ekonomi barang bekas yang kuat. Peralatan diharapkan untuk dijual kembali, digunakan kembali, atau diteruskan. Label utuh dan bungkus pelindung meningkatkan nilai jual kembali dan membuktikan bahwa barang itu dirawat dengan hati-hati. Ini bukan kekacauan. Ini adalah perencanaan keuangan. Tetapi alasan terdalam mungkin bersifat spiritual. Budaya Vietnam sangat mementingkan keberuntungan dan aliran rezeki, merawat harta benda, menarik energi, baik kecerobohan mengundang kerugian. Plastik menjadi semacam jimat yang melindungi, bukan hanya objek, tetapi keberuntungan yang terikat padanya. Hasilnya adalah rumah yang menyerupai ruang pamer dapur. Tempat nama merek memudar pada stiker yang mengelupas dan estetika yang lebih menyukai pelestarian daripada presentasi. Bagi keluarga Vietnam ini sangat masuk akal. Bagi orang luar ini membingungkan. Dan kesenjangan itu mengungkapkan betapa berbedanya budaya mendefinisikan nilai perawatan dan makna. Mari kita akhiri dengan 4 tempat misterius yang tetap tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Jauh di dalam hutan Phong-nya, Kebang terdapat Gua Sondong, gerbang sejati ke dunia lain. Sebagai gua alami terbesar di bumi, gua ini berisi hutan purba, sungai bawah tanah,
dan awan yang hanyut sendiri membentuk ekosistem mandiri yang sepenuhnya terpisah dari luar. Ruang-ruangnya yang luas menjulang hampir 200 meter dan membentang lebih dari 150 meter. Cukup besar untuk menampung gedung pencakar langit 40 lantai. Hanya beberapa ratus orang yang dapat masuk setiap tahun, dan mereka yang masuk sering menggambarkannya sebagai melangkah ke dalam mimpi planet ini sendiri. Di pusat Hanoi berdiri bangunan nomor 300 Kim Ma, sebuah villa yang terbungkus dalam legenda urban selama beberapa dekade. Ditinggalkan selama lebih dari 30 tahun. Bangunan ini dikenal secara lokal sebagai rumah hantu. Penjaga melaporkan cahaya yang tidak dapat dijelaskan langkah kaki di aula kosong dan rasa dingin yang tiba-tiba di dalam dinding batunya. Beberapa upaya renovasi dilaporkan gagal karena masalah teknis misterius yang menambah reputasinya yang meresahkan. Di dekat pantai Fung Tau, terdapat rumah besar mirip kastil dengan lebih dari 100 jendela menghadap ke laut bertengger di atas bukit yang membentang lebih dari 6.000 meter persegi. Meskipun tidak berpenghuni, penduduk setempat mengklaim melihat sosok bayangan bergerak melewati jendela dan mendengar musik samar yang dibawa oleh angin laut. Lampu-lampu kata, mereka tetap menyala sepanjang malam, seolah-olah ada seseorang yang masih di dalam. Penjara Hualo yang pernah menahan ribuan revolusioner dalam kondisi brutal telah diperingkat oleh CNN sebagai tujuan paling menakutkan di Asia Tenggara. Pengunjung sering menggambarkan suasana berat dan menindas di dalam selnya energi yang sulit dijelaskan. Bersama-sama tempat-tempat ini mengungkapkan sisi misterius Vietnam, di mana sejarah dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan diam-diam hidup berdampingan. Jadi begitulah 15 fakta tentang kehidupan sehari-hari di Vietnam yang mengungkapkan budaya yang dibangun di atas peretasan cerdas, adaptasi praktis, dan solusi yang muncul dari kebutuhan dan menjadi fitur permanen masyarakat. Fakta mana yang paling mengejutkan kalian? Pernahkah kalian mengalami praktik budaya serupa di tempat lain? Tuliskan pemikiran kalian di komentar. Kami selalu menantikan kabar dari kalian. Dan jangan lupa tekan tombol berlangganan serta nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Saya harap kalian menikmatinya. Dukungan kalian sungguh sangat berarti. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.